Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, dan saat ini saya akan memaparkan tugas makalah mata kuliah Fisika Zat Padat A yang berjudul Perbedaan Semikonduktor, Isolator, dan Konduktor. Masuk ke latar belakang, dalam ilmu mekanika tenaga listrik, pengetahuan dasar material dan teori pemrosesan perlu dipahami dengan baik, termasuk pengantar yang akan digunakan. Pengantar adalah zat yang dapat mengantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Arus listrik yang mengalir dalam pengantar selalu mengalami tahanan dari pengantar itu sendiri. Dalam hal ini, pengantar yang dimaksud ialah bahan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Sementara konduktor adalah zat yang dapat melakukan arus listrik baik dalam bentuk padat, cair, atau gas. Dan semikonduktor disebut setengah bahan elektrik konduktif. Isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Seperti kaca, kertas, atau teflon, adalah isolator yang sangat baik. Beberapa bahan sintetis masih cukup baik digunakan sebagai isolator kabel, misalnya plastik atau karet. Contoh bendanya, untuk mengangkat wajan atau panci, kita membutuhkan kain untuk memegang gagang agar tidak panas. Kemudian susuk atau solet ujungnya juga terbuat dari plastik agar tidak panas ketika sedang digunakan. Pegangan solder pun juga terbuat dari plastik atau karet agar tidak membahayakan kulit karena solder sangat panas. Unsur merupakan zat yang paling sederhana dengan kombinasi satu atau dua unsur yang membentuk suatu senyawa. Unsur terdiri atas unsur alam dan unsur buatan. Unsur buatan sendiri adalah suatu unsur yang tercipta karena adanya campur tangan manusia dalam pembuatannya. Contohnya, einsteinium yang bersifat radioaktif dan tidak stabil. Sementara unsur alam adalah unsur yang memang sudah terdapat di alam. Dan unsur alam ini tergolong atas unsur logam dan unsur non-logam, di mana unsur non-logam inilah yang termasuk dalam jenis isolator. Unsur non-logam memiliki ciri sebagai berikut, di mana suhu ruangannya 25 derajat Celcius dan berbentuk bermacam-macam seperti zat padat, zat cair, maupun zat gas. Kemudian unsur non-logam yang berbentuk zat padat umumnya bersifat rapuh atau mudah pecah kecuali arang, termasuk ke dalam kategori benda isolator karena tidak dapat mengantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Konduktor listrik dalam rekayasa elektronik adalah zat yang dapat melakukan arus listrik baik dalam bentuk padat, cair, atau gas. Karena itu konduktif sehingga disebut konduktor. Konduktor sendiri memiliki resistivitas yang kecil. Secara umum, logam itu konduktif. Emas, perak, tembaga, aluminium, seng, besi baris memiliki resistivitas yang lebih besar. Jadi emas adalah konduktor yang sangat baik, tetapi karena sangat mahal secara ekonomis, sehingga tembaga dan aluminiumlah yang paling banyak digunakan. Contohnya, logam pemanas pada alat-alat dapur dan alat untuk menyetrika. Konduktor adalah suatu bahan yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik sangat besar sehingga memiliki nilai konduktivitas yang besar dibandingkan kedua bahan lainnya. Logam memiliki ikatan elektron valensi yang sangat lemah sehingga mudah bergerak melalui seluruh strukturnya bila dikenai gaya oleh suatu medan magnet. Jadi logam digolongkan menjadi konduktor karena memiliki muatan bebas yang jumlahnya sangat banyak. Unsur-unsur konduktor sendiri seperti emas, tembaga, aluminium, kuningan, nikel, dan besi, merkuri, grafit, serta air laut. Kemudian semikonduktor sendiri adalah bahan dengan konduktivitas listrik antara insulator dan konduktor. Semikonduktor juga disebut setengah bahan elektrik konduktif. Karena sebuah semikonduktor dikatakan sebagai isolator jika tidak diberi arus listrik, namun dikatakan menjadi konduktor jika suhu, aliran tertentu, dan prosedurnya memenuhi persyaratan fungsi kerja konduktor. Contohnya penguat tegangan dan power amplifier. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah dengan menyuntikkan bahan yang disebut penderma elektron. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor elektronik dalam sifat elektronik dapat berubah banyak dengan cara yang terkendali dengan menambahkan sejumlah kecil kotoran yang disebut dopan. Persiapan bahan semikonduktor yang diprediksi dapat diandalkan bermanfaat untuk produksi massal. Kemudian
Klasifikasi semikonduktor berdasarkan kemurnian bahannya dibedakan menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, di mana semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja, misalnya Si atau G saja, karena dalam satu atom Si terdapat 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom Si lainnya, sehingga elektron ini bebas bergerak di antara atom, sedangkan 4 kekosongan elektron disebut hole. Dasar pita konduksi dihuni oleh elektron, sementara puncak pita valensi dihuni oleh hole. Kedua pita terisi sebagian dan dapat menimbulkan arus neto bila dikenakan medan listrik. Sementara semikonduktor ekstrinsik ialah semikonduktor yang telah terkotori oleh atom dari jenis lainnya. Proses penambahan atau pengotor ini disebut doping. Dengan demikian, konsentrasi elektron dapat menjadi tidak sama dengan konsentrasi hole, namun masing-masing bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan ketidakmurniannya. Terdapat 3 jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu tipe N, tipe P, dan paduan. Semikonduktor elemental terdiri atas unsur-unsur yang ada pada sistem periodik golongan 4A seperti silikon, germanium, dan karbon. Dan karbon semikonduktor ditemukan dalam bentuk kristal intan. Semikonduktor intan memiliki konduktivitas panas yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mengurangi efek panas pada pembuatan semikonduktor laser. Sementara semikonduktor gabungan terdiri atas senyawa yang terbentuk dari logam unsur periodik golongan 2B dan 3A dengan non-logam pada golongan 5A dan 6A. Silikon dan germanium merupakan dua jenis semikonduktor yang sangat penting dalam elektronika, karena keduanya terletak pada kolom 4 dalam tabel periodik dan mempunyai elektron valensi 4. Pada temperatur mendekati harga nol mutlak, elektron pada kulit terluar terikat dengan erat sehingga tidak terdapat elektron bebas. Energi yang diperlukan untuk memutus sebuah ikatan kovalen sebesar 1,1 eV untuk silikon dan 0,7 eV untuk germanium. Pada temperatur ruang 300 Kelvin, sejumlah elektron mempunyai energi yang cukup besar untuk melepaskan diri dari ikatan dan tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi menjadi elektron bebas. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari pita valensi ke pita konduksi ini disebut energi gap. Jika sebuah ikatan kovalen terputus, maka akan terjadi kekosongan atau hole. Dan pada daerah di mana terjadi kekosongan ini, terdapat kelebihan muatan positif, dan daerah yang ditempati elektron bebas mempunyai kelebihan muatan negatif. Dan kedua muatan inilah yang memberikan kontribusi adanya aliran listrik pada semikonduktor murni. Dan proses inilah yang disebut arus drift, yang mana berbunyi peristiwa hantaran listrik pada semikonduktor adalah akibat adanya dua partikel masing-masing bermuatan positif dan negatif yang bergerak dengan arah yang berlawanan akibat adanya pengaruh medan listrik. Berikutnya, persamaan dan perbedaan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Di sini, persamaan dari ketiga bahan ini sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam dunia elektronik, karena terdapat persamaan mendasar yaitu memiliki pita konduksi, pita valensi, dan pita terlarang meskipun dalam kapasitas yang berbeda. Sementara perbedaannya, untuk isolator sendiri bahannya menghambat aliran listrik sehingga mencegah proses konduksi. Sementara konduktor adalah bahan yang memungkinkan konduksi energi melalui materi. Sementara semikonduktor adalah zat yang memiliki konduktivitas listrik di antara konduktivitas tinggi dan rendah. Kemudian, apabila ditinjau dari gambar di samping ini, terlihat bahwa isolator memiliki panjang pita terlarang yang lebih besar dibandingkan yang lain, yang mana artinya isolator sangat mudah untuk menghantarkan suatu energi. Sementara konduktor memiliki panjang pita terlarang yang bahkan bisa dianggap tidak ada, sehingga sangat mudah untuk konduktor menghantarkan energi. Dan terakhir, bahan semikonduktor ada di antaranya, yang mana bahan semikonduktor ini terlihat mungkin hanya seperti bahan isolator, namun jika diberi perlakuan khusus, maka akan memiliki sifat dari bahan konduktor. Kemudian persamaan dan perbedaan dari masing-masing, yang mana konduktor ini adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, baja, besi, aluminium, dan lainnya. Kemudian contohnya untuk alat dapur dan alat penyetrika. Unsurnya sendiri adalah unsur-unsur logam.
Sementara isolator adalah benda yang tidak dapat atau kurang baik mengantarkan panas, contohnya kain, air, kaca, kertas, plastik, dan kayu. Dan contohnya adalah untuk mengangkat wajan atau panci kita membutuhkan kain untuk memegang gagangnya agar tidak panas. Kemudian unsur dari isolator sendiri adalah unsur-unsur dari non-logam. Terakhir, semikonduktor adalah bahan dengan daya hantar panas atau daya hantar listrik di antara konduktor dan isolator. Contohnya, gallium arsenide, germanium, dan silikon. Dan penerapannya ini biasa pada rangkaian elektronika. Unsur-unsurnya terdiri atas nyawa yang tergolong dalam unsur periodik golongan 2P dan 3A dengan non-logam pada golongan 5A dan 6A. Nah, persamaan mendasar dari ketiga bahan ini, yaitu isolator memiliki bahan yang tidak mudah mengantarkan energi sebab jarak dari pita terlarangnya cukup jauh. Sementara konduktor memiliki bahan yang sangat mudah mengantarkan energi sebab jarak dari pita terlarangnya sangat dekat. Dan semikonduktor berada pada keduanya bergantung dengan perilaku yang diberikan sebab panjang pita terlarangnya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Namun bagaimanapun juga ketika bahan ini memiliki peran yang sangat penting dalam bidang elektronik sebab tanpa adanya isolator, maka saat benda menghantarkan energi, manusia tidak bisa menyentuh benda tersebut. Dan sebaliknya, tanpa konduktor, maka benda-benda elektronik seperti sekarang ini tidak mungkin ada. Dan semikonduktor pun juga sangat berguna untuk keperluan barang elektronika yang mulai dikembangkan saat ini, sebab semikonduktor ialah hal unik karena memiliki dua sifat sekaligus. Demikian materi yang dapat saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.